Kalau itu mempunyai istri, kata orang kan. Iya. Dan legenda dan mitosnya ialah kalau lagi malam satu suro, yang ada di alas puro itu hajatan ke Gunung Raung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di misteri.id. Masih ada gua Diki dan ada Bang Abidin. Yap. Pada kesempatan kali ini misteri.id kita ada kedatangan tamu. Ada Om Heru Survivor. Ya. Selamat malam Om. Selamat malam. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum dukung misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share juga. Pada kesempatan kali ini, Om Heru mau berbagi cerita tentang pengalamannya di Gunung Raung. Gunung Raung tahun 95. Tahun 95, ya. Jadi, nggak perlu berlama-lama, kita langsung ke Om Heru aja. Jadi, ceritanya itu tahun 95 itu ada memang kegiatan pendakian gunung biasa atau memang ada acara apa itu? Jadi memang itu ekspedisi ya. Jadi gitu Mas Dika, waktu itu ekspedisi kita di bulan Oktober. Nah memang di bulan Oktober itu kita dalam rangka Hari Sumpah Pemuda bulan Oktober. Oh iya oke. Cuman sebelum kita ke Gunung Raung itu kita ke Gunung Semeru. Arjuno, Welirang. Nah, pas di turun dari Welirang, singkat cerita itu ketemu sama beberapa pendaki anak sana yang anak mana, ada Surabaya. Terus dibilang begini, Bang, lo nggak mau naik ke Gunung Raung? Oke. Tanya, emang Gunung Raung jalur mana? Ada 2 jalur waktu itu. Soalnya ada banyak ya. Setahu gue waktu itu Sumber Beringin, Kali Baru, Glenmore, dan Bewangi. Oh iya, ada 4 ya. Cuman kan Gunung Raung itu kan terkenal dengan puncak sejatinya tuh. Siap, betul. Yang ketinggiannya 3.344 mdpl kalau nggak salah. Nah cuman kalau untuk ke Gunung Raung via Kali Baru itu kita harus membawa alat rock climbing. Iya, betul. Karena medan sangat sulit. Iya. Cuma kan di saat itu memang kita tidak punya alat itu, kita nggak bawa. Cuma kita bilang sayang. Iya. Itu masih nggak cerita. Jadi kita berembuk. Udah gimana nih? Karena memang banyak pendaki yang naik ke Raung via Kali Baru, cuma kan kita belum punya alat. Akhirnya kita lewat desa Sumber Beringin. Oke. Nah, kala itu mah sepi banget tuh Bang Diki. Belum ini ya, belum begitu rame pendaki-pendaki seperti sekarang ya. Cuman waktu singkat cerita kita dari Jember naik bis sampai ke desa Sumber Beringin. Nah, dulu desa Sumber Beringin itu ada namanya Wisma Pesanggerahan. Wisma Pesanggerahan itu tuh bangunan zaman Belanda. Zaman Belanda, nyampainya kok kalau nggak salah tuh siang jam 11-an kan. Wah cukup ini juga tuh, horor juga kan. Cuma kan di situ banyak beberapa pendaki juga, mungkin ya habis turun ya. Dan di saat itu juga belum ada simaksi, jadi kita lapor ke perhutani. Oh iya. Kita nyampe jam 11-an, biasalah makan, terus biasalah bersih badan. Karena setelah makan kan yang enak ya kan, perut lapar itu, terus kira cuaca bagus mendukung kita tidur. Karena kecapean kan, karena kecapean, bangun-bangun, gue tuh bangun jam berapa ya? Habis maghrib kita kan dibangunin. Bangun udah maghrib nih, bangun. Ya, seperti biasa kan ada yang dulu temen gue ada pakai namanya Walkman itu pakai kaset. Iya. Pakai kaset zaman dulu. Bersih segala macam. Terus gue lihat di bangunannya. Jadi bangunan itu zaman Belanda itu di belakangnya itu ada toilet. Kalau nggak salah itu ada 2 kamar mandi kalau nggak salah waktu itu. Bangunannya sekarang mungkin sedang udah bagus ya. Betul. Tanya, waktu itu gue berenam, 6 orang. Gue, nih mohon maaf ya namanya gue samarkan nama gue. Oke, siap. Karena teman-teman gue ini memang sekarang banyak bekerja di pemerintahan. Jadi nggak juga yang sebutin namanya, ada beberapa bahkan yang
pokoknya lembaga pemberitaan itu yang paling angker dan ditakutin sama teroris. Ya itu. Jadi jadi cewek 3. Gue, Nila, Gina, Yanti. Cowoknya Dedi, gue, sama Mas Nano. Jadi 3 cowok 3 cewek. Oh, oke. Dan kita waktu itu bawa 2 tenda. Nah setelah bangun tidur habis maghrib, ya namanya cuaca cukup enak itu kan, habis itu memang mulai turun hujan. Ya agak semalas-malasan udah makan gini-gini. Lagi anaknya kita habis kelar makan ngerokok, ngilu ngerokok, ngopi gitu. Kita dengar semua teriakan suara si Yanti. Gue beli kamar mandi teriak, lo kenapa lu? Yanti itu bilang gini, gue tadi melihat opa-opa pakai baju Belanda ngajakin gua. Ya sontak kan, nah Mas Nano ini orang ini ya. Mas Nano itu orang sangat peka, dia kejawen ya. Sama Mas Nano ditanggapin gini, udah nggak apa-apa ya opa-opa itu pintar sama kamu. Nah Yanti sempat ngegerutu. Jadi pas kamar mandi itu ada opa-opa, seorang saudara Belanda yang sangat tua banget ngajakin Yanti, kayak menarik tangannya, makanya Yanti teriak kan. Kita juga kaget. Iya. Ya sekitar jam 7 atau jam berapa lah pokoknya. Setelah itu udahlah nggak usah dibahas. Karena kita sudah melakukan registrasi zaman dulu kan, buat registrasi kita lapor aja. Kita maunya saatnya pagi setelah ini. Nah setelah dari situ kita ngobrol lagi evaluasi ini baru ya temen gue yang itu lagi tiduran, si Dedi itu tuh perutnya kram. Tiba-tiba kram. Akhirnya kita ambil 3K, kita balurin perutnya gitu kan. Udah Ded, ini nggak bisa dipaksa kalau bisa naik kan, mungkin karena kecapean kita kemarin ekspedisi. Selang berapa jam, 1 jam 2 jam, tiba-tiba si Nila juga begitu. Tapi bukan kram perut, datang bulan. Oke. Akhirnya gue berkesimpulan sama Mas Nano, lo, Dedi, Nila, lo ikut naik ini karena kecapean kita kemarin pendakian 3 gunung itu. Lo di base camp aja, berarti kita buat tenda hanya 1. Kita buat tenda ukuran besar untuk 4 orang. Jadi yang naik itu gue, Mas Nano, Yanti dan Gina. Karakter Mas Nano itu orangnya orangnya pendiam, kalem, dan kalau gue bilang ilmunya sangat sangat mumpuni ya dalam soal supernatural ya. Kalau Yanti itu orangnya hitam manis, tapi egonya sangat tinggi, cepat marah. Kalau Gina itu orangnya putih tinggi ya, cantik. Sama, karakter juga sama, cepet, orangnya temperamental, kan waktu itu masih umur 20-an. Iya, betul. Dulu bodiku belum segini, bodiku masih koyus, bodikuan. Kita putuskan, udahlah, kita ini lagi logistik, kita cek ulang, kita nge-packingin lagi, jadi kita buat 1 tenda, dan kita istirahat. Malam itu kita istirahat. Namanya tempat dingin, gue tuh paling dimanapun tempat dingin mau aku minum 1,5 gelas ini gue pasti bawa becer mulu. Iya, pasti. Nah, itu kalau nggak salah gue udah jam berapa, jam 11-an, jam 12 gue mau ke toilet, ngantuk gini, gue tanya ini siapa gitu. Di ujung toilet itu ini orang apa bukan, kayak hologram gitu. Kalau gitu kayaknya jadi antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi dan halusinasi. Itu noni ban. Itu cewek Belanda cantik banget. Itu gue nggak tahu nama noni mau Belanda. di toilet atau di mana? Di depan toilet. Oke. Pakai topi yang lebar, terus baju renda-renda segini, terus pakai sepatu boots segini, terus gini. Terlihat jelas. Kayak ngajakin kayak hologram, nggak jelas hologram. Pakai bahasa Belanda, mungkin menurut gue, mungkin. Ayo ikut saya. Nah, nggak lama kemudian tuh ada angin set. Ih, gue liat siapa lagi nih? Ada seorang putri cantik. Terlihat juga. Lihat juga kan, putri cantik. Oke. Nggak tahu entah apa bahasa mereka ini nunjuk-nunjuk. Nggak lama kemudian terus, nah yang nih orang nomor 3 masih kayaknya seorang ya. Terus ada bawa bapak di kota-kota aja. Rupanya menurut gue tuh dia melihat. Terus bapak-bapak ini bilang begini, gue nggak tahu nama siapa. Waduh, baru seumur hidup ya, saya udah lama di sini. Seorang manusia diperebutkan oleh 2 makhluk gaib. Wah, situ merinding gue langsung. Ini gue merinding banget. Langsung merinding gue tuh. Sampai gue bukan, ini kayak mimpi. Gue langsung ke toilet. Itu sampai gue mau kencing nggak keluar. Mohon maaf ya, nggak keluar gitu. Aduh, gue keluarin bapak itu nggak ada. Tapi gue lihat itu bapak. Jadi yang bersok 2 Noni Belanda dan putri yang terakhir itu cantik. Itu langsung hilang dengan tembok. Ya, Udah.
Iya. Karena suasana base camp itu kan namanya di lereng Gunung Raung, kalian kabut. Iya, iya. Gitu. Si bapak itu tadi nggak tahu ini bapak itu orang situ Kayaknya orang atau base camp. orang biasa. Tapi ngomongnya bahasa Indonesia. Selama ini saya di sini belum pernah saya lihat seorang manusia diperbuat kedua makhluk halus. Gue situ merinding gua. Apa sih Pak? Bapak ngomong apa? Gue masuk ke toilet, tapi merinding gua sampai Iya, gue iya. mau beser begini melihat kiri kanan. Sampai saya terjatuh. Buset. Nah setelah itu cuci muka, dalam hati gue mimpi kali ini. Gue keluar aja terus temen gue bilang, kenapa lo gak apa-apa? Dan singkat kita ngobrol, yaudah deh, jam berapa udah malam dia tidur, besok pagi kita bangun. Iya. Singkat cerita, malam itu tidak ada lihat apapun dan tidak mimpi apapun. Iya. Itu udah teman-teman paginya dibangunin kita sama sini lah, bangun lu jam berapa nih? Jam 6-an, udah telat lah jam 6-an Iya. bangun, sarapan. Ya, gue bilang sama Nila sama Dedi, udah Nila sama Dedi lu jangan ikut naik gunung lo. Tunggu di base camp aja. Mau kita harus tas barang-barang kita yang nggak perlu kita bawa kita taruh di situ. Iya. Jaga teman kita. Ya udahlah kita berangkat berempat. Mm-hmm. Akhirnya berempat. Terus petugasnya bilang bro, bukan berempat masih lagi enak banget. Wah, nggak apa-apa. Dan waktu itu memang kita perlengkapan cukup komplit karena kita bawa peta, bawa kompas. Oke, jadi memang safety lah. Memang safety. Nah, kita mulai start tuh kita kalau nggak salah tuh jam jam 7 start dari base camp sampai ke pos 1 tuh jalan cukup jauh mas. Berapa jam? Tuh 2 jam pokoknya sampai pos 1 dari base camp sampai pos 1 sampai 4 jam. Langsung udah ada ojek. Iya. Udah ada ojek. Dulu jalan belum. kaki 4 jam, hampir 4 jam. Oke. Satu, itu kalau nggak salah tuh produk motor. Lanjut lagi kita istirahat sementara 11-12 kalau sekarang bilang. Iya. Jalan lagi ke namanya pondok Sumur, gue lupa. Ya, jalan lagi 2 jam. Nah waktu itu kerapat vegetasi sangat rata sekali. Iya. Karena melewati sebelum masuk hutan kita melewati perkebunan warga ya. Kan ciri khas kalau di gunung itu kan banyak ladang warga, Iya, banyak tanaman sayur segala macam. Jalan terus Pondok Sumur. Nah pokoknya sampai di pos berapa ya? Kira-kira jam 11 sampai jam 12 kita istirahat. Kalau nggak salah tuh Pondok Sumur pos 2 kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau gue salah. Iya. Karena memang sudah merajakan di rencana dalam bentuk Iya, narasi. betul. Istirahat kena capek banget karena Gunung Raung itu medannya sangat sulit dan kita harus bawa air dari bawah. Oh, nggak ada sumber air tuh ya? Waktu itu kalau saya nggak tahu. Iya. Waktu itu belum. Tapi sekarang juga kayaknya susah, kali bahan juga sama, kita harus bawa air, harus nyewa water air. Iya, betul. Terus dari situ kita istirahat makan siang 1 jam, terus kita lanjut jalan. Karena waktu itu kita jalan juga cukup santai, nggak buru-buru jalan. Nah, begitu mendekati pos 3, itu posnya namanya aneh. Pondok Demit. Wah, apaan? Benar ada pelangnya. Iya. Pondok Demit apaan? Oh, udah istirahat ini. Jalan lagi berapa jam, 2 jam. Pondok Mahit. Nah, Iya. itu gue lihat temen gue yang si cewek Yanti, gila gue liatin lu kenapa sih lo? Sama hati gue ngebatin. Gak biasanya nih cewek cakep manis selingkuh, nggak takut gitu. Iya. Udah, akhirnya pas begitu udah mulai maghrib kita ngecamp di Pondok Mahit kalau nggak salah. Sempat kalau nggak salah. Pondok Mayit. Oh iya, gue pernah. Iya. Kita ngecamp, biasa lah ngecamp, terus kita mereka tuh yang bekerja itu masak. Nah, gue dengan Mas Nano ini cari patok ranting, kita bikin api unggun. Oh iya. Dan dulu boleh, kalau sampai nggak boleh. Betul. Nah, pas gue nyari api unggun, kita udah diriin tenda. Ini gue dari ujung Mas Nano ngomong sama siapa gitu loh. Kayak ngomong kayak sama pohon besar gitu. Tapi gue bilang, biarin aja kan. Dalam hati gue, Mas Nano itu memang bisa berkomunikasi dengan makhluk asal, udahlah. Tapi nggak bisa lihat. Ngomong sama siapa, aku datiin aja. Ya, gue fokus, ambil ini. Udah gimana makanan? Udah beres-beres makan. Nah, lagi makan gitu, udah deh tuh, berasa gue merinding tuh, udah dengar suara burung hantu, bunyi lolongan anjing, masih segala bukan, lolongan anjing. Dan lucunya ini, itu kayak banyak suara cekikan gitu, tapi bukan kuntilanak gitu. Bentar, tapi di ketinggian di Pondok Mayit itu ketinggian sekian, itu ada lolongan anjing kan juga suatu hal yang aneh gitu. Iya, anjing kampung kalau nggak salah, kampung segala bukan kampung. Iya. Namanya kan di ketinggian udah di atas 2000 ya kayaknya. Iya, kalau nggak salah segitu. Cuman kan Nah, janggal.
Dan singkat cerita akhirnya kita tidur, setelah makan, ngobrol ini kita nentuin jam berapa kita harus muncak segala macam. Sebenarnya sih dari pos 4 ya, belum pos 5 itu ya. Itu kondisi itu cukup buat 5 tenda 6 tenda cukup. Iya. Cuma waktu itu tidak ada satu rombongan pendaki. Sama sekali nggak ada ya? Karena kata orang-orang situ dibilangnya ini bukan jalur favorit. Jalur orang-orang yang ya gitulah mungkin. Ada ya bukan, mohon maaf ya, mungkin ada yang banyak kita banyak juga yang mau dupa. Kayak mungkin buat ini petapa Ya, apa gitu ya. Berziarah. Bilangnya gitu. dulu. Mungkin kalau sekarang bilangnya pendaki spiritual. Iya. Lagi enak tidur gitu, si Adi begini berisik, apa sih? Udah pindah, gue gak enak. Gue digangguin. Digangguin. Gue gak enak. Oke. Perdebatan tuh malam itu. Gila udah jam berapa nih? Udah kita langsung jalan. Gue gak enak sini, kita digangguin gini-gini. Udah lah. Akhirnya masalah nengahin. Udah ya, kita udah beres. Udah kita pindah. Oke, padahal itu udah posisi Kita udah capek jalan seharian kan dengan kondisi trek makin lama makin nanjak, terjal, naik jalan terus. Nah, begitu ini kita jalan, si Gina sama Yanti nyenter ke pohon-pohon. Gue bilang, lo jangan nyenter, fokus ke depan. Itu banyak slogan tuh, bayangan hitam, bayangan putih. Itu banyak suara cekikikan. Tapi di dalam hati gue, bodo amat selama kita tidak mengaku mereka, mereka tidak akan mengaku kita. Tapi masalah situ biasa aja, masalah sebagai sweeper. Oke. Nah, gue leader, Yanti mah itu follower. Lu jalan-jalan, udah jalan aja. Karena semakin menanjak jalanan, otomatis tuh udara dingin tuh jadi, gue buka lagi jaket, pakai kaos, saking gerahnya tuh, udah jalan terus. Entah kenapa nih ya, tiba-tiba gue jatuh. Setahu gue tuh setahu gue tuh bukan akar-akar, jatuh. Pandangan gue gelap. Nah, tiba-tiba gue dibangunin sama Slano. Ternyata dari pas di mimpi gue itu yang jatuh itu pingsan ternyata gue. Kata Mas ternyata nyengkat gue itu ada suatu makhluk ya. Makhluk itu bukan gendut, bukan, itu tinggi besar bercaling, tanduk 3, ekor panjang, ekornya itu runcing. Itu ketawanya besar sekali. Nah ada putri yang cantik itu, dia nunjuk ke arah makhluk itu. Itu makhluk ketawa. Rupanya pas gue dibangunin sama Mas Nawa itu, ternyata gue pingsan. Untuk karena ini ada pohon, maka bisa jatuh ke jurang. Itu pos 5. Kesandung gitu, terus pingsan. Tapi kayak disengkat gitu, tapi gue nggak berasa. Kalau kan nyenter depan bawah. Nggak kesandung akar, karena di situ bukan akar. Bukan akar, iya. Bukan. Nah ini berarti itu tuh mungkin katanya kalau nggak salah tuh ada setengah jaman dari gue pingsan itu. Jadi pingsan gue itu. Ternyata makhluk itu kan bagi gue mimpi ya. Bilang kita Mas Nano. Ya udah nggak apa-apa, jalan. Sepanjang jalan itu suara cekikan sama suara ketawa raksasa. Dengar itu. Semuanya dengar. Tapi Mas Nano biasanya Mas Nano, ini ngerokok aja. Iya. Itu ya makin udah ketakutan. Kalau gue bilang udah amat ya. Iya. Udah lo bilang kan lo sendiri kan kita pindah. Singkat cerita, sampai kita di batas vegetasi. Itu jam 2 malam kalau nggak salah Mas Diki. Pondok Angin. Jadi Pondok Angin itu batas vegetasi dari Pondok Angin ke puncak kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 jam. Sama itu puncak bayangan bukan puncak sejati. Iya. Nah kita dirin camp di situ, dirin tenda di situ. Dirin tenda. Karena udah capek, udah ada masa bodo amat dah. Kita dirin tenda, udah capek, udahlah tidur. Besok kita puncak. Paginya itu malam itu tidak ada gangguan apapun. Iya. Nah cerita pagi kita bangun terlambat juga sarapan kan? Nggak ada sunrise, nggak dapat. Nggak sunrise. Jadi kita muncak, waktu bagus banget tuh Gunung Raung tuh ya. Dan kalau nggak salah tuh kawahnya itu kedalaman mungkin sampai 500 meter. Iya. Gunungnya itu bentuknya kerucut, bagus banget. Biasa kalau kita di puncak kan tuh kita kan tenda di pos angin tuh, angin. Dan memang kata orang situ tuh itu hati-hati kalau di Gunung Raung itu anginnya. Jadi angin lagi kencang bisa terbatin orang. Betul. Nah memang waktu itu kita bikin formasi itu agak rapat, nggak bisa renggang, saling jaga gitu. Betul. Nah seperti biasa kalau di puncak ritualnya apa sih? Kalau makan snack minum, terus foto-foto kan. Nah foto-foto entah gimana tuh ya tiba-tiba jatuh
Kalau gue bilang jatuh ke bukan jurang, jadi ini pinggiran itu kan punya bayangan. Iya, kayak cakungan gitu Ya, cekungan gitu jatuh, kaget kita semuanya. Iya. Kontak, Dedi tuh nangis. Iya. Gue bilang, nah kebetulan di pinggir-pinggir yang bibir kawah itu, bibir yang ini, ada kayak pohon-pohon apa yang kecil ya, mungkin cantik ya gimana. Mungkin, iya. Gue teriak sama Tano, lo fokus, lo injak apapun lo bisa lo injak dan lo pegang apapun. Sekilas gue lihat begini, itu kan siang, kalau nggak salah jam 8, jam 9, itu gue lihat banget tuh loh. Itu ada bunga bagus banget, bunganya lebar segini kayak bunga matahari. Itu belum pernah gue lihat bunga sebagus itu. Dan gue yakin bukan bunga matahari. Iya. Diambil sama dia, ditaruh di kantong PDL-nya, entah kiri atau kanan. Jadi posisi ngambilnya pun Jadi kayak lihat banget ya. Nah gitu loh, kan gue kan lihat, tarik gitu. Iya. Nah, itu badan dia tuh udah lecet-lecet, badan dia udah luka-luka. Dia sempat nangis, ayo lo fokus, naik, kita naik, kita naikin, gue sama Mas Nano, kita belum ada tali. Oh iya. Entah tuh tali atau entah gesper Mas Nano, gue lupa. Kita tetap Tarianti bisa kita naik ke atas, kalau nggak sampai 20 meter, mungkin 10 meter kan, lumayan juga kan tuh. Itu nggak sampai tergelincir, karena ketan mungkin ada pohon kecil sama batu. Tarianti itu nangis, udah akhirnya kita turun, kita pakai angin, tempat kita ngecamp, udah jadi istirahat. Dia bilang sama si Gina, tolong Triantinya lo rawat luka-lukanya, dirawat sama si Gina luka-lukanya. Iya. Nah di tenda itu gitu, gue sama cuma ngerokok, nggak ada apa ya, kenapa kita begini gitu. Nah, akhirnya kita setelah habis dari puncak itu kita makan, udah kita packing, kita turun gitu. Itu langsung tuh. Ya setelah 1 jam 2 jam ya turun. Terus kita turun. Begitu turun kan lewatin biasa lah pos 5, 4. Nah itu masih siang kan. Dan kemudian hujan deras banget, hujan deras. Posisi turun itu. Pas turun. Dihajar hujan. Untungnya waktu itu udah ada ponco kan. Iya. Turun hujan. Nah setelah sampai kita lewatin begitu pos mayit. Pondok mayit. Habis itu kita turun, sebentar turun lagi. Nah begitu masuk pondok mayit hujan udah agak reda, turun lagi. Nah begitu mau dari pos pondok tonjok, pondok semua itu jalan bercabang, jalan pun kabut tebel. Mas kok jalan bercabang ya? Stop dalam arti kata tuh sit. Thinking, observe, planning. Stop, karena masalah stop, lingkar gue di mangrove. Nah, si Gina sama Yanti itu kayak emosi banget. Oke. Jam berapa? Kita jangan sampai kemalaman, sampai ke base camp. Cuma jangan gila, kamu mau tembus, abot yang nggak bisa begini. Masalah diem aja, masalah situ diem aja. Baru bingung. Masalah diem ngerokok. Dari mana? Diem ngerokok. Nah, begitu turun, taruhlah. Kalau nggak salah tuh kamu setengah jam. Itu dibawa dari hujan deras. Iya. Habis itu kita turun. Begitu udah rintik, si Gina malah lari turunnya. Waduh. Lari. Akibatnya apa? Jatuh, guling-guling. Iya. Terus kakinya kecengklek apa ya? Kalau saya bilang kecengklek ya. Kesleo. Ya. Nah, begitu kita lihat Mas Nano, aduh lo gimana sih, lo jangan lari gini, kepleset gitu. Bener, bengkak, diobatin. Udahlah, jangan ini. Gak sempat itu. Dan di situ gue lihat Yanti dan Gina tuh emosi banget. Lo siapa sih lo? Lo nggak apa sih lo? Oke. Matanya melotot. Iya. Tapi bagi gue mah, gue lihat Mas Nano ini bukan kesurupan. Karena emosi. Karena emosi. Mental capek. Nah, begitu kok lama-lama kok ini masih terang kok dia itu langit gelap banget. Itu kira-kira jam berapa itu? Wah mungkin udah jam 4-an kali itu. Masih terang lah ya. Tapi langit gelap. Nah lama kemudian tuh loh, angin kencang ya udah merinding. Angin kencang. Wah, gue bilang begini, taruh stop dulu. Nah turun lagi. Stop dulu, turun lagi. Gue bilang gini, kayaknya udah maghrib nih. Tahu nggak pas kita lihat jam tangan nggak ada cocok semua. Ada jam 6, ada jam 4, ada jam 2. Bisa gitu ya? Mas lu diem aja. Nggak mau ngomong. Mas ada apa nih mas? Udah nggak apa-apa, jalan aja.
Gitu aja dari Gitu aja, merokok aja dia. Iya, dari naik turun lagi. Jalan aja, nggak apa-apa. Tuh. Lalu gue bilang gini, akhirnya ketemu lah pondok, ada pondok sumur. Mas, ini kayak udah maghrib mas, kita di tenda ya. Nasikin sama Yanti, enggak, jalan terus. Lo gila ya, ini baterai kayaknya udah habis, udah senter, udah rep-repan Iya. kayak istilahnya, rep-redup. Udah, bener begitu kita udah di tenda, hujan lagi ceker, untung udah di tenda. Iya. Nah, pas udah gitu, tuh kan, kalau kita nggak di tenda, apa jadinya lo kalau hujan-hujan udah kayak gini? Benar. Kalau di tenda, baru di tenda kita mau masak air. Nah ini cewek ini udah males tuh, karena mungkin kesel kali sama Iya. gue dengan Mas Nando. Ya udah apa-apa lo pasang masak, kita yang masak. Terus dalam istirahat. Itu angin kencang banget anjing, angin sampai itu badai, asli badai. Oke. Wah badai itu, asli badai. Gue sama Mas Nando diem aja dia. Kenapa nih Mas? Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ini cewek tidur. Iya. Tidur. Ih, kamu tebal banget. Ya apa ya Mas? Saya nggak tahu dia. Iya. Apa nih Mas? Mas kalau ngomong nanti aja ceritanya. Nanti ceritanya kalau nggak kita di jalan, kalau nggak kita di kereta atau bis. Udah. Setelah turun, setelah turun, kita diem aja. Kita istirahat. Istirahat gini. Kalau kemudian, entah itu berapa jamnya, Oke. Yanti kesurupan. Oke. Matanya putih. Padahal tadi posisi tidur ya? Tidur. Iya. Bukan pasti kalau tidur tuh di depan mulut tenda. Biar Iya. kalau misalnya bukan orang gampang beser. Biar kalau gue mau ini nggak ngelangkain mereka. Iya. Dan anehnya itu masalahnya tuh tinggal mau tidur di dalam tenda, dia di luar. Dari mulai berangkat sampai ini dia mau tidur di luar. Cuma karena begitu hujan dia akhirnya masuk ke dalam. Wah ini ada apaan nih? Gue cek aja karena berpikir positif. Nah ini cewek-cewek ini apa ya? Bikin kencing. Oke. Akhirnya sembuh tuh si Yanti itu, bisa minum Mas Nano kan, dia baca-baca entah apa Iya. gitu kan. Nah, dia kencing kan kalian berdua kan, ya udah, lo sana semak-semak, gue ngebelakangin, ini mau payung, ngomong gini, ini makhluk apa gue lihat ya? Mungkin kan itu halusinasi karena di center, karena air hujan, Iya. kenapa mungkin ada center itu membentuk bayangan. Oke. Baunya busuk banget, jadi gue bodo amat. Gak mau bentuk cewek itu teriak, tolong, ya apaan, Mas Nano sampai keluar, apaan sih? Itu gue udah gak usah ngomong, kata Mas Nano. Ada lagi makhluk kecil besar hitam gitu, udah. Oke. Malamnya lagi, anehnya pas tengah malam mungkin jam 1-an apa gimana, itu gini lari keluar, rambutnya begini, kayak gimana sih lo? Dijambak-jambak gitu. Kayak gimana? Kayak ada orang ngejambak ya. Menurut penglihatan itu gue nggak lihat tuh siapa yang narik siapa. Tapi gue lihat segala bahkan ada tangan pak, yang segede botol batang kelapa. Buset. Itu teriak-teriak itu bawa ke keluar tenda, mau dibawa ke hutan, ujung nggak ngerti gitu. Itu bisa betang. Akhirnya kondisi apa? Hujan. Baca-baca kan udah belepotan kan. Iya. Nah si Yanti kesurupan juga. Ditarik semua ini. Ya, si Gina tuh kayak nari gitu. Dia teriak-teriak tuh tolong. Kamu kan nggak tahu ini apa sih? Iya. Sampai gue ini, Gina, gue tampar itu, gue istighfar. Gue tadi ditarik menaruh, gak usah ngomong. Iya. Mas, istighfar. Nah rupanya si Yanti kan kesurupan lagi Yantinya. Yang akhirnya Yanti Mas Nano. Mas Nano bilang begini, jangan diem aja kamu, ayo baca doa juga, kita baca doa. Jadi Yanti lihat gini, tidur. Oke. Nah, gue bilang gini Mas Nano ini kenapa ya? Itu pondok semua itu. Langsung ya. Terus kilas gue lihat, ada siapa nih orang? Mas, itu siapa masnya? Kayak orang pertapa gitu. Bukan apa, entah pertapa. Tapi begini orang ini. Duduk. Pakai zaman dulu. Iya. Mas, anggap saya mimpi Mas, itu siapa Mas? Udah diam aja. Itu orang bukan Mas, udah diam aja. Kita ngobrol. Udah Her, udah Bardan nih. Cek lagi gitu, gue cek lagi. Biasa lah cek pasak kan, udah Iya. itu badai. Kayak gue suara gangsing itu. Kita cek pasak. Nah, gak kemudian itu masalah tidur. Nah, pas gue lagi ngecekin pasak, ini siapa ya? Kayak manggil gue, Mas. Mati gue siapa sih? Merinding juga, tapi bodo amat. Tok pasak, pakai batu tok. Iya. Biar kenceng, biar gak keingin lagi.
sama ini air gitu kan biar nggak doyan ke tenda. Siapa nih? Bodo amat lah, udah baca doanya udah amat. Sama juga saya sini bertamu udah masak tidur. Sebelum tidur nggak tenang. Tapi pas gue lagi nih, pas aku tidur enak. Yanti, Gina tidur. Tapi kan kasih juga mereka kan, maksudnya Yanti masih ada luka-lukanya, si Gina kaki kesleo. Kan gue nggak enak juga mau ini takut terinjak apa luka-luka ini atau ini nggak enak. Udah. Gue tidur, gue paling nggak bisa tidur terlentang kiri kanan. Oke, miring masih ya. Entah berapa jam mungkin sejam 2 jam tidur. Itulah itu penyakit gue kambuh lagi. Kencing. Iya, dasar gitu ya. Gue gini, aduh, udah enak tidur gimana sih? Maksudnya, kita lagi enak tidur kan gitu loh. Tiba-tiba mau kebelet kan gak enak banget ya. Gak enak. Gak enak banget kan ngomong. Jadi kayak gini. Aduh, pakai senter. Gue mau kencing. Gila bau sebuah anjir, mau muntah kan tuh kan. Tapi bodo amat kan. Udah lagi apaan sih? Mungkin bangkai binatang. Iya. Jadi cara menghalau gue ngerokok. Kencing nih. Udah enak banget kan. Mata masih ngantuk, gimana sih kalau tidur masih ngantuk, enak banget kan tuh? Masih nggak nyaman. Masih nggak nyaman. Pas kubah muka ke tenda, kan jarak antara tenda dengan itu yang pinggiran hutan atau itu cukup ya mungkin 20 meteran ada. Iya. Gue udah bodo amat tuh, waktu itu hujan udah reda, udah tinggal krimis. Iya, tipis. Begitu, aduh siapa lagi? Lama-lama, gue bau anyir sangit, sama gue muntah tuh. Jadi ya semua makanan gue makan tuh keluar semua. Mata gue berair, muntah. Itu antara sadar tidak sadar, antara mimpi dan halusinasi. Itu makhluk siluman ada lagi. Dan makhluk itu nyengkek gue. Waktu itu gue udah baca doa dalam hati gue, bodoh itu mimpi. Kok nyengkek gue? Malam-malam bau bunga kayak kembang 7 rupa dan melatinya. Itu ada lagi si putri itu. Putri yang tadi yang sama. Yang ada di base camp ini. Yang di base camp sama yang nunjuk. Iya. Terus dia dari selendang itu dikeprek, dari selendang itu keluar lidah api itu membakar makhluk itu. Lalu dia teriak, teriaknya sampai ke pinggul pengang. Nyaring Cetar gitu loh, dari sudut selendang. Sudut selendang itu warna ungu, kelihatan banget karena kita api unggun kecil itu kelihatan. Iya. Dalam hati gue mimpi ini. Oke. Gak apa mimpi ini. Terus namanya gue duduk lemas, gue jatuh ke mesin. Apaan nih gue lihat ya. Dan itu bener bau apa kayak baru kebakar gitu. Oh iya. Bau sangit itu, Bau sangit. muntah. Kemudian masalah kuatnya, kenapa ya kok saya dengar suara batuk-batuk. Ya nih mas tadi saya kencing gitu, gue ceritain. Terus yang anehnya sebelum itu tadi ada yang terlengkap ya. Setelah makhluk siluman terbakar, si putri ini ngobrol sama gue. Tapi anehnya gimana ya? Bentuknya kayak hologram. Sangat cantik, dia pakai selendang ungu. Iya. Ini juga warna ungu. Waktu gue lihat di base ini gambarnya putih. Ini warna ungu. Cantik terus pakai kayak ikat kan bukan mahkota ya. Itu batu balik manik. Terus di lengan itu ada ya. Ada emas. Terus di gespernya juga ada ini. Iya. Batu bagus lah warna hijau, biru, merah, bening. Kok ngobrolnya itu mulutnya nggak bergerak, tapi soalnya gue mandi tuh ngobrol batin kok kayak nyambung. Oke. Teman Denmas di gunung ini telah berbuat kurang ajar. Teman Denmas mengambil bunga dan jepitan rambut emas kesayangan putri kami. Dan gue ngomong itu suara gue gak keluar. Kayak gue ngomong malu kan suara kadang-kadang Iya. Kayak suara tuh kayak ngomong nyambung. Udah mati mimpi ini. Karena nyambung kan, bahasa Indonesia di bahasa apa, mungkin bahasa Jawa kuno atau bahasa Sanskerta pun mungkin tuh kan. Suara nyambung. Putri nama siapa? Kamu apa tahu nama saya? Tolong tanyakan sama teman kamu itu, di kurang ajar di gunung ini. Gue diem aja. Setelah itu baru gue tuh lemas tuh. Kena cucuran. Makanya kalau mau lihat masalah keluar. Nah itu ya makanya kamu jangan banyak ngopi, kamu tadi malam makan yang kurang, cuma kamu dikit. Gue ceritakan itu ke Mas Nano. Mas tadi saya kencing, terus ada seorang kayak sosok siluman teman kayak saya, terus ada putri itu sangat cantik, dia kayak perhatiin itu. Akhirnya saya muntah-muntah, mimpi. Mas Nano gini dong,
sejak kapan kamu naik gunung bawa selendang warna ungu? Kamu nggak mimpi. Pas gue lihat selendang ungu di sini gua. Loh, Nggak kelayut. tiba-tiba ada ini. Ada di sini gua. Lah, Itu masa situ ketawa-ketawa. Pas gue ceritain, si Putri ngomong masalah teman kita yang ngambil bunga sama jepitan emas. Waduh ya, celaka nih ya. Cari ya. Gimana mau nyari kan? Itu kan dia tidurnya di tasnya. Yaudah gini aja ya. Pagi-pagi kita cari ya barang itu. Soalnya saya lihat ya waktu di tenda, waktu kita di atas, saya lihat kok ini si Gina pakai jepitan emas bagus banget. Kayak gimana? Bagus banget ya. Kayak berkilo. Nah si Yanti itu pas saya ke dalam tenda biasa bayar gitu. Ya apaan tuh? Bunganya bagus enggak nih? Apa kayak main anak kecil enggak nih mainan nih bilangnya gitu. Bilangnya. Masalah seperti ya. Jangan gitu ya. Ya mungkin itu mas. Nah gua mau tahu kalau aja. Kenapa mas ya? Gua ceritain masalah langsung diem tuh. Waduh ya celaka ya. Kita masih dapat benda itu. Ya sekarang gimana ngambilnya mas? Mereka bagian pada tidur kan. Mereka juga masih sakit nggak ya? betul. Udah kita hargain kita ngambil. Nah setelah itu ngerokok terus udah kita istirahat ya. Itu makin lama makin Suasananya makin mencekam gitu tuh. mencekam ya. Tapi kan waktu itu kan ada Mas Nano, Iya. gue kenal Mas Nano. Mas Nano biasa aja, dia cuma di rumah. Melihat di sisi-sisi yang lain tapi sambil nganggu-nganggu gitu ya. Tapi gue bilang gini, Mas kok saya bisa ada gitu Mas kayaknya mimpi. Makanya bilang sama dia mimpi apa? Itu mimpinya ada lain apa? Dan itu sampai gue ini ada. Oke. Dan sedang itu bagus banget gitu kayak sutra, terus ujung-ujungnya itu kayak kalau orang pengantin itu ada besi-besinya itu. Iya. Emas tuh. Pasti udah lahir. Wah, ini bagus banget selendang ya. Tapi Mas Nano ketawa terus. Udahlah, warna ungu lagi. Ya apa kamu naik gunung bawa selendang warna ungu lagi? Iya, ini. Tapi yang gua anggap guyonan mungkin jangan-jangan mungkin selendang punya orang sini atau pendaki gunung atau siapa. Iya. Mungkin nggak suka ada dulu zaman dulu pendaki gunung pakai anak tari atau gimana kan Iya. mungkin. Saya gua berpikir positif kan. Cuma nggak berpikir gua nyimpen itu. Padahal tadi kan posisi mau buang air kecil tadi kan nggak ada. Nah, pas yang dikepret itu. Iya. Yang dia bilang taman kamu ada ambil bapak punya Bunga, iya. bunga dan jadi perangkat emas. Tiba-tiba Mas Nano melihat di sini Iya, nggak ada. sejak kapan kamu? Ngegelait di leher gua. Nah, gua bilang, Oke. udah mas, nggak kayak mimpi, diketawa-tawa. Udah istirahat. Pas lagi kita istirahat, sempat kita ngobrol, udah istirahat. Aduh, ampun nih. Itu udah pakai jaket, udah pakai sarung tangan komplit ya. Gua lihat si Yanti emang gini, tidur. Nyenyak banget gitu ya. Banyak banget. Aduh, gua niat, Mau ngambil. mau ngambil gimana caranya ini. Tanya aja deh, gua penasaran tuh. Pas anak udah nggak usah dipikirin, besok kita tanya sama dia. Udah. Kayak anak-anak gitu, terus ada suara kok, mas apa mas? Ya apa? Gamelan, mas takut mas. Karena gua, aduh merinding. Lama kemudian suara kereta kuda. Mas ya mas. Gua karena apa ya? Karena kita pikir karena kita masih masak, pengen ini. Oh iya, jangan-jangan itu kena angin tuh. Oke. Ini apa nih parafin nama itu kan? Kita makan dulu cuma parafin, Iya, nggak pakai betul. gas. Pakai bil. Jangan bunyi itu. Sama-sama masalah keluar, mas. Gue takut mas kita keluar bareng. Ya udah. Ngomongnya tuh angin kenceng, itu kabut lagi, kabut. Mas. Udah. Gue liat nih apa? Itu rombongan kayak penampakan kolosal. Terlihat jelas. Kereta kencana. Ditarik 6 ekor kapal, 8 ekor kuda. Terus ada berapa orang zaman dulu pakainya cara pangsi, terus nggak pakai baju, pakai tombak. Nah di depan kereta kencana itu ada seorang yang sangat gagah banget ya. Iya. Dia nunjuk ke kita, nunjuk. Nah Mas Ano begini Mas Ano. Apaan gini ya? Gini. Itu di depan tenda kita. Kenapa bisa kita melihat? Karena masih ada sumber cahaya dari api unggun. Oke. Api unggun gede jadi kecil.
Sampai gue sebelum itu nyalain lagi parafin nggak bisa gede-gede, mungkin karena hujan kan. Iya, iya. Nah itu kabut, lama-lama itu banyak banget tuh. Di depan yang rombongan Putri itu ada yang lempar kayak bunga-bunga itu. Oh iya. Mas ini apa nih mas? Udah diam. Nah, ini ngomong apa nih mas? Terus menurut mas Anu, Her, cepet Her ambil Her, bunga diganti sama gimana buat mas Her. Oke. Gue diem ya. Bukan dia ngeliat kayak gitu. Ini dia makin banyak banget rombongan itu kalau asal. Bener-bener pasukan Dan gitu ya. Putri yang di dalam kereta kencana itu cuma gini dong. Itu cantik banget. Nengok cuman. Tengok senyum aja. Nah, pangeran yang di atas kuda itu tuh gagah, terus pakai yang kayak model apa sih kayak rantai emas, Iya, ada iya. lambang gitu kan. Gue liatin aja, gila nih. Ini orang itu ganteng-ganteng kagak siapa. Pikir gue, mimpi atau halusinasi. Karena gue kan udah kena muntah, Iya, iya. masuk angin itu kan Iya. cium rambut busuk tuh. Her, ambil cepat. Kaget gue langsung, ambil cepat. Masuk ke dalam, gue bongkar tuh. Selama gue bongkar tuh ya tidak bangun. Padahal udah 12 abad nih, nggak ada yang bangun. Begitu gue lihat itu, gila pun bunga itu bagus banget. Lopaknya pinggiran putih, mirip kayak rose, tapi bunga matahari. Kayak itu bunganya itu kayak gue masih terlihat hipnotis. Bunga bagus banget. Nah ini terlalu emas tuh kayak nyala, soalnya tuh ada lampu. Cepetan, cepat gitu. Kok kalau nggak teriak lagi tuh, nggak, gue berdua diam di situ. Gila, kok bagus banget ya. Gue keluar lagi tenda. Gue kasih ke Mas Ano, gue diem aja. Yang sosoknya di kuda itu muncul ke gue. Her, kamu yang kasih ya. Apa sih mas? Kamu yang kasih, kamu harus. Dalam hati gue tetap mimpi ini. Iya. Begitu gue mau kasih, ada keselabatan. Yang Putri itu lagi, saya ngomong lagi. Oke. Terima kasih deh mas. Nah si Putri itu ngasih ke Putri yang dalam kereta kencana sambil sedekap gitu. Gue bengong mas, gue bengong nggak sebengong. Mas, ini apa mas? Mas ngapain mimpi mas? Diam. Udah gitu. Entah itu berapa menit gue nggak ngerti. Pokoknya jam muter semua. Jam ini muter. Belum digital lah jam. Iya, iya. Masih jam kuno lah gue. Iya. Jam jarum lah pokoknya. Jam jarum. Muter semua. Dan kepala gue pusing, pening. Gue pusing gini. Tapi masalah tetap konsentrasi. Iya. Gak lama kemudian rumah itu berkuda itu hilang. Disertai angin kencang dan kabut tipis. Hilang semua dari Tiba-tiba langsung hening lagi. dari orang rame mungkin pada kawasan 50 orang lebih kali itu. Ada yang bawa ada yang bawa tameng, ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang. Dan yang kalau yang naik kuda cuma si pangeran itu. Masih apa tuh mas? Udah dia. Nah, pas rombongan itu hilang, kita gimana? Jadi Putri itu yang di sebelah kita kaget tuh. Jaraknya cuma segini mas. Dan tadinya dia bilang gitu, mas, kok saya bisa lihat mas? Udah diam aja. Oke. Ditanya, Putri namanya siapa? Kamu gak perlu tahu nama saya. Nanti kamu akan tahu jawabannya di dalam perjalanan hidup kamu atau dalam mimpi kamu. Terima kasih telah mengembalikan bunga dan jemput rambut. Putri kan. Imam ini kerjaan apa? Ini senyum aja. Wah, apa? Terus Putri itu cuma jaraknya sedekat gini, masih gini, pegangin gua, gini. Nah Putri itu, ini dari Mas Ano ya, tolong jaga Denmas, Denmas yang baik-baik. Kalau dia gunung ini kamu tetap kamu nemenin, hanya kamu yang bisa berkomunikasi di gunung di Jawa ini. Mas Ano menerjemahkan seperti itu. Tapi bagi gua, Mas ini pilih senyum aja nanti aja. Itu ditepuk gini tuh kerasa kayak ini, kayak spon busa. Oke. Cantik wangi, pokoknya Putri itu tinggi, putih langsing, mancung, cantik banget. Wangi, pokoknya di saat hilang itu ya, dengan ininya hilangnya kabut dia hilang. Cantik banget. Nah, ini dari masih muda, masih seruntulan. Pokoknya bilangnya masih seruntulan, tolong di gitu. Tapi dia menjaga tata krama di gunung ini. Diterima, jadi tolong jaga tamu wanita kamu itu.
Cuman pesannya pokoknya jaga temen yang, karena tadi temennya yang Nah, setelah singkat cerita itu kalau nggak salah 7 per aku lebih itu. Ini mas setelah super kali itu hilang, kabut tetap ada kabut jadi tipis. Oke. Jadi kabutnya aneh, kabutnya gini. Kabutnya bentuknya kayak lorong ya. Kayak apa ya? Itu lorong begini nih, kayak begini mas. Iya. Iya. Gue makan diem begini. Tapi kan karena gue orangnya gini, ini siapa sih orang ini siapa sih namanya? Iya. Ini benar nggak sih orang ini? Dalam hati gue. Kita penasaran kan? Betul. Nah, setelah dia itu, setelah pangeran itu senyum, apa itu senyum ke kita. Benar mas Nando. Mas, kayak ini mas Nando ketawa, udah istirahat tidur. Kita malam itu malam itu kita tidur, dan itu pas gue bawa kertas saya ganti dan Dina, udah bodo amat itu. Ntar aja besok pagi dia mau marah, bodo amat kan. Iya. Nah, singkat cerita, pagi kita dibangunin sama pendaki yang mau naik gunung. Oke. Mas, berapa orang? 4. Mas mau naik? Mau turun? Loh, berarti ini besar temannya mas ya? Iya. Loh, mau mas di sini? Katanya cuma 2 hari atau malam. Katanya teman mas yang dibawa, teman saya udah 3 hari, ternyata 4 hari. Aku udah 4 hari. Tapi gue ambil pusing. Oke. Karena si Deddy Manila itu masih sakit kan. Iya. Hanya yang ngaco tuh anak tuh bilang gitu. Iya. Setelah bayar ini, gue bilang bangun. Udah siang gini. Wah, udah senang dong. Saya udah sadar gitu kan. Udah Normal lah. Gue mimpi apa semalam kok kayaknya ini banget mimpi gitu kan, mimpi buruk. Kata Mas Nano, lagi Mas Nano bilang begini, udah bisa ceritain kan ya. Oke. Sarapan beberes, nah pendaki itu, banyak rumah pendaki itu, ya kalau ada orang pernah naik, kalau beres, mas kayak capek banget mas ya gini. Mas mesti gini, ya dikit lagi. Ternyata dari Pondok Sumur ke BSD itu 4 jam. Kalau naik ya, dari 2 jam. Iya. Tinggal cerita setelah bangun jam 8-an, kita turun mungkin jam 9, jam 10-an kita turun, sampailah kita di base camp. Base camp itu siang kalau nggak salah. Iya. Kira-kira jam 11-an. Sampai itu kaget sini lama Deddy. Gila lu, lama amat lu. Lu di atas lama 4 hari. 4 hari? 4 hari dari mana? Kita cuma 2 hari atau malam? 4 hari. Oke. Udah, gue lapar, gue makan. Ah. Nah di warung itu ada bapak. Kalau nggak percaya kata Deddy, lo tanya bapak ini. Iya. Di atas ada badai, si mimpi semalam ada badai di atas. Ini lagi makan enak-enak nih. Biasanya sih kalau ada badai, ya kalau badai tersesat, bisa jadi hilang. Langsung keselak semua, termasuk gua. Oke. Nah, terus bapak itu ngeroain gini. Sepertinya kamu mengalami pengalaman yang tidak biasa di atas sana ya. Itu nggak bisa diterima dengan orang kota seperti kamu. Gua diem aja. Mas Nano saya terima Mas Nano. Nah, setelah dari situ, terus gue tanya si Gina sama Deddy gimana sakit lo? Bakal lumayan. Nah, lama kemudian si bapak itu lupa namanya. Setelah ini kalian mau kemana? Mau pulang ke Jakarta. Dan bapak itu punya ponakannya itu punya apa namanya, usaha apa kayak nganterin omprengan gitulah. Oke, iya. Akhirnya kita deal, terus kita diantarin ke stasiun Surabaya. Karena kalau dulu kita ngeteng lagi waktunya capek kan udah bawa keril, bisa mengepeng capek. Nanti kita charter, kita sepakat. Kita charter lah itu mobil itu omprengan. Nah, selama di perjalanan itu semua pada tidur, lelap semua tidur. Nah, gue bengong di mobil. Ini kerjaan apa sih ada di gunung ini? Siapa takut di sana ungu? Waktu itu siapa sih yang ada di toilet? Terus pangeran itu yang berbeda itu siapa? Bodo amat lah, anggaplah bonus ya, mungkin mimpi lah di perjalanan gue belum tahu itu. Pokoknya sampai stasiun Surabaya itu mau maghrib, kita dibangunin, mas sudah sampai di stasiun Pasar Turi kalau nggak salah. Iya, betul. Mas, ini saya info, zaman dulu kan belum online. Iya. Mas, setengah jam lagi nih kereta nih ke Pasar Senen. Udah beli tiket, buru-buru lari kita. Nah, di situ banyak pendaki-pendaki. Ada yang baru turun gunung Semeru, ada yang mau pergi ke Arjuna segala macam. Setelah kita dapat bangku kereta ya, favoritnya pasti pinggir jendela. Kira-kira mungkin jam-jam 6 atau jam 7 kita jalan. Nah setelah kereta itu meninggalkan stasiun Surabaya, ngobrol. Akhirnya gue buka obrolan.
Iya. Lo kenapa sih lo? Kenapa lo bisa begini? Oke. Ceritain lah dari awal itu. Dari Kenapa mulai sih lo naik. ini? Itu bagus banget. Ceritain itu nggak percaya. Ya gue dimimpiin, gue tarik-tarik sama orang pengawal gede-gede tuh, sama satu lagi pokoknya serem banget. Oke. Mana tuh bunga itu, balikin, itu bunga putri kesayangan kita. Begitupun si Gina. Nah kan Gina kan bingung, lo dapatin jepitan pertama di mana? Di pelok angin. Lihat kayak gitu di bawah. Karena masalah bilang gini, kamu kalau barang diambil sama temen kamu, kira-kira kamu marah nggak? Ya marah dong mas. Ya begitu dong, mereka tadi kayak kalau marah kasar kata kita. Nah rupanya yang selama kita jalan di perjalanan Surabaya ke Jakarta, rupanya si Gina itu yang di Pondok Mait, dia melihat di Gina itu orangnya agak sensitif ya, agak sensitif. Dia melihat tuh ada saudara Belanda digantung di bawahnya pejuang-pejuang kita. Namanya Pondok Mait. Iya, iya. Nah dia namanya Pos Demit. Nah Pos Demit itu pasar setan kan. Iya, Pos iya. Demit. Nah itu banyak tersaksi sampai diajak pemuda-pemuda ganteng. Tapi Mas untungnya waktu itu Mas narik. Ngapain sih lo? Ternyata gendruwo itu, ganteng-ganteng. Ditaksir. Iya, iya, iya. Makanya dia teriak-teriak waktu kencing itu. Dia cerita semuanya. Di mimpi ditarik, rambut ditarik, jambak. Serem-serem gitu. Direbutkan lah. Diperebutkan. Itu masih di kereta. Si Dedi menilai bengong aja. Dedi menilai bengong. Tapi gua habis pikir, setahu kita tuh 2 hari atau malam. Kenapa? 3 hari. Teman karena itu kan zaman itu kan dulu, jadi itu kan kurang gimana, beda aja mas sekarang. Kalau udah dari buat berakhir kan pasti dicari di SAR. Betul. Pasti di SAR loh. Iya. Dulu masih di ini ya, maksudnya belum segitu lama pun masih dibiarkan dulu. Nah, gue bingung nih apa gini. Udah punya gitu, dibilang begini, lu pada lupa ya bahwa kita sebagai pecinta alam. Ya mengambil apapun kecuali gambar, hilang mereka kan kecuali jejak. Iya. Tidak mau buat apa kecuali waktu. Nah, gitu. Nah singkat cerita akhirnya kita sampai di stasiun Senen, kita berpisah. Terus kita berpisah, terus kita ini lagi. Nanti suatu kita akan mendaki lagi, berpisah stasiun Senen. Nah di tahun 97 kita naik lagi ke Raung lagi. tapi via Kalibaru dan tidak ada kejadian apa-apa. Nah gue penasaran, tahun 97 gue tanya sama masyarakat itu, Oke. Pak tahun 95 saya ada kejadian ini. Loh mas, ya ampun mas, sampai pengalaman dahsyat banget. Mas Tahu ikut juga. Oke. Kita di Raung. Pokoknya turun dari Sejati ya. Kita pakai porter gitu kan, pakai kita RC. Iya. Perjuangan ditampun itu. Benar. Kondisi seperti itu. Itu kerajaan apa sih mas? Kalau boleh tahu, Pak. Itu kerajaan Macan Putih. Pangeran itu kemungkinan ya mas ya. Mungkin Pangeran Prabu Tawang Alun. Langsung merinding gue cek dengar itu dari para orang kampung. Pangeran Tawang Alun. Putri itu siapa? Ini nggak jelasin. Oke. Gitu. Dan memang di legenda itu memang ada, sampai sekarang juga ada Ada. Macan Putih. Kerajaan Macan Putih. Desa apa gitu ada. Oke. Jadi Pangeran Tawang Alun itu masih anak mana kalau salah ya, perlu berjaya. Dan Pangeran Tawang Alun itu mempunyai istri Nyai Roro Kidul, kata orang sana. Iya. Dan legenda dan mitosnya ialah kalau lagi malam satu suro, yang ada di alas puro itu hajatan ke Gunung Lawu. Gitu. Iya. Ternyata ada sangkut pautnya di situ Iya, ya. penasaran. Kalian apa sih itu? Tapi yang gue heran nih, Bang, setiap ada bisikan itu tadi Bang Heru dipanggilnya Denmas. Ini kenapa jadi Denmas? Ya itu terjawabnya tahun 2013. Kita dari terah keluarga ibu. Iya. Ada garis. Terakhir. Gitu. Jadi kebetulan tadi yang selendang ungu kan, Denmas. Tadi sempat juga ini juga terucapnya juga Denmas. Dan pas didatengin tadi juga rombongan tadi juga bilangnya kan Denmas ini orang baik, tapi teman-temannya tolong dijaga. Itu tadi. Jadi memang masih ada
silsilah dari garis lah ya. Iya, dari itu. Oke. Tahunnya tahun 2013 pas tahun 2013 pas umur saya 40 tahun. Silsilah itu. Silsilahnya. Oke. Tapi nggak ada bagaimanapun kan itu. Ya buat saya pribadi ya buat rasa keluarga juga. Iya, Ya, betul, kita tahu, betul. oh ternyata luhur kita ini. Masih Ternyata dari Simpa juga bilang, kamu naik gunung hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Ya, kalau orang zaman dulu kan, jangan ngambil apapun, bukan sebagai pengalam, bukan. Iya, Jangan betul. sembarangan, Tidak ini ya. jaga tata krama, gitu. Betul. Jangan ambil apapun ya, bukan hak kamu, gitu doang. Betul. Itu nggak boleh. Sampai sekarang pun sebenarnya juga nggak boleh juga. Nah, terus ini juga nih, masih cara yang seru juga. Hmm. Jadi, kalau kata penduduk desa itu, kalau sedang banyak kerjaan gaib, Iya. mereka sering, entah bulan apa, mereka sering hajatan. Nah, si putri-putri ini lagi orang mengejalan, sering nyisir, jatuh perhiasannya, mungkin itu dia Iya, mesti. betul, Nah, mungkin. nah, itu juga memancing juga. Iya, Ternyata iya. manusia untuk memiliki benda itu. Betul. Gitu. Salah satu egoisnya manusia kalau ada barang jatuh tiba-tiba Iya. dihain lah Sama mungkin. kayak kita lihat ini kan duit kan, cepet. Iya. Ya, kita cepet dulu. Lihat tuh ini. Kantong. Betul. Ya kayak gitu. Iya. Nah, itu memancing. Ya. Bang Bidin, wah dapat apa ini? Jadi Dan benar juga pas setelah berapa tahun, berapa bulan gue sering mimpi juga. mimpi Mimpi nama putri itu. dengan putri yang sama. Cantik. Cuma bedanya ialah misalnya waktu itu yang gue lihat tuh agak cabi, Iya. atau lagi tirus. Bisa berubah. Pernah gue lihat di lukisannya ada salah satu pelukis. Oke, Iya, ada. kaget juga, merinding juga lihat lukisan nih gue. Ini Mas Heru waktu naik gunung ini, langsung merinding gue. Di galerinya, iya. Iya. Ini kayaknya Bang Bidin dapat sesuatu yang serem-serem ini kayaknya. Udah dapat? Ya lumayan mas. Iya. Kayaknya nggak banyak sih. Nggak banyak ya. Nggak semua sih, nggak semua. Kalau semua mungkin agak berat juga sih. Apa ini? Sama gue juga berat nih. Ini jujur dari tadi gua ngerasa pusing di kepala belakang kok. Iya sama. Nah, nggak semua mau di visual ya. Iya, oke. Ya seperti tadi Om Heru bilang, yang awal dia pendaki, yang dia bilang banyak apa sih di awal-awal pendakian. Nah ini yang selalu ikutin dia, selalu ikutin dia seperti yang ini. Banyak yang dia bilang kayak semacam pacar setan itu loh. Oke. Pas demit. Nah, seperti ini makhluk-makhluknya. Jadi semacam kayak kolong Iya, benar. kayak gombel gitu loh. Ini pernah nyulik Kayak gombel kayak ya pokoknya dari Gunung Selamat ya. kayak gitu-gitu. Semacam seperti ini. Kayak gitu ya? Nah, Tapi aslinya di putri cantik. Iya. itu banyak. Aduh. Terus tadi dia bilang Om Heru yang ada apa sih? Pondok Demit atau apa ya? Pondok Demit yang ada selendangnya yang Bukan, itu nggak bisa saya Nggak bisa, nggak bisa. iya. Mohon maaf kalau untuk itu saya nggak Iya. bisa. Ya, itu Pondok Demit. Nah ini tadi yang seperti tangan gede, tangan panjang. Iya, itu narik teman yang narik. Nah ini dia narik mas. Narik tuh tujuannya biar lu jadi pengikut gua. Gitu. Seperti itu. Kita emas tuh, gila. Nah itu, itu memikatnya itu. Aduh merinding astaga. Pemikatnya itu. Oke. Emas, apa kembang-kembang. Kalau cewek itu pasti tertarik lah. Iya. Sama perhiasan, Iya. Jadi sama kita juga bunga, narik itu emas, pasti iya. tertarik lah ini dia. Ya seperti Om Heru bilang Pangeran Tawang ini menyerupai, ini menyerupai kegagahannya, Iya. tinggi gedenya, Ganteng. menyerupai, Oke. menyerupai lah. Sebenarnya makhluk siluman yang menyerupai gitu loh. Seperti itu. Ya ada apa sih? Kalau kayak ini loh. Wah ini buat teman-teman. Wah tapi ini serem juga ya yang ini ya. Itu mungkin ya, Ini yang di pendaki perjalanan yang Mas naik ya. Iya, ini Pas kamu naik. dulu si Anti Magina. Iya. itu ngikut Mohon maaf, aja. teman-teman, tapi ini emang posisi gambarnya kan seperti ini ya. Yang mungkin bisa dibilang kayak istilah wele gombel ya. Kayak gombel lah. Yang mungkin Banyak di situ. bayangan atau gambarnya teman-teman pasti Nah itu udah busuk, tahu. badannya busuk. Oke. Dan ini yang ini ada kayak ini ikat Kayak kepala, atau kayak kepala ikut kepala kayak dari apa sih? Kayak kain gitu, tapi ada kayak semacam kayak Besi juga. besi-besi gitu loh. Oke, ini yang Itu cuma menyerupai apa sih? Kamuflase. kamuflase. Kamuflasenya Jadi dia bukan, seperti itu. Bukan
bukan sosok aslinya. Bukan tapi- sosok aslinya. Oke, ini nanti kita tampilin juga. Bukan sosok asli. Karena Ini- mereka ini bisa mengkamuflase seperti apa aja kan. Betul. Terutama biasanya wanita yang ditarik. Ini kayaknya berat banget ya. Sama ada dapat 4 ya. Nah ini Ini yang tadi Om Heru ceritain yang temennya ditarik tarik tangan gede tangan panjang, Bener ya? seperti akar-akar gitu tangannya. seperti akar. Itu dia memang. Gue tangannya dong. Iya, pos seperti itu. Tangannya segede pohon kelapa. Nah itu tangannya panjang-panjang semua. Oke. Ya itu Jadi panjang. tervisualnya kurang lebih seperti ini karena emang iya kadang bisa berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Itu kalau Ini- saya dapetnya seperti itu, Dan ini yang menyerupai pangeran itu. Pangeran yang dibilang Jadi ada pangeran- makhluk-makhluk gaib yang menyerupai itu. Ya, karena memang jujur tadi juga yang dibilang Om Heru yang Putri Santang. Putri pastinya memang tidak Itu nggak bisa, diizinkan. kita nggak diizinkan untuk itu, diizinkan karena untuk- cuma Om Heru yang tahu Iya, itu, yang diizinkan. Jadi karena memang ada tidak bisa. terahnya. Terah yang Nah, masih ada. jadi masih ada terahnya ke Om Heru. Aduh, saya merinding mas. Ini berat. Banyak yang bilang sih yang Nggak bisa. itu suruh tongkrongin ya kalau dibilang sih yang jaga maksudnya lu jangan ini lagi gitu. Iya, Iya, karena- dia sentil gitu. makanya itu yang menjaga, karena ini mungkin silsilah ini ada terah keturunan apa segala macam, maka dijaga terus. Oke. Tapi dari semua yang tervisualisasi ini memang benar-benar ini Makhluk yang menyerupai, yang di gunung ya, iya menyerupai itu di gunung semua. di gunung semua. Tapi maksudnya- ada satu makhluk yang seperti Om Heru bilang, seperti bidadari, dia pakai selendang biru, itu benar. Oke. Benar adanya. Iya, Nah, itu mungkin melihat Om Heru ini bahwa dia tuh mungkin ada terah keturunan dari silsilah kerajaan-kerajaan apalah, entah ya mungkin Om Heru udah tahu sekarang, oh ternyata terahnya seperti ini. Oke. Jadi Itu sebenarnya masih ada terahnya. dan yang jelas memang dari dulu namanya kita naik gunung ataupun dimanapun kan masalah tata krama ya. Iya, udah pasti Iya, ada itu nama. penting. Dan tadi memang ada pesan juga kan jaga sopan santun santun, iya, pasti, teman-temannya, betul. terus apa jangan asal ngambil itu Betul, bukan haknya tapi diambil dan pada akhirnya punya mengalami kejadian yang kita bilang Om Heru bilang tadi cuma 2 hari 1 malam doang, tapi Iya. ternyata temennya 4 hari bilang. Itu berarti kan memang udah ada kita apa ya, Warning lah, ya warning lah. Ada kayak menembus waktu atau Iya, gimana ya? Pusing terus. Itu jadi emang apa sih ya namanya, apakah memang Om Heru itu dimasukin di alam yang dulu, lain gitu. ataukah bagaimana kan memang Jadi sebenarnya kalau menurut versi saya nih ya, Ah, jadi Om Heru itu cuma diberitahu bahwa ini yang kamu alami seperti ini. Kamu nanti suatu saat kamu akan menemukan siapa kamu sebenarnya. Kamu terahnya kemana? Sebenarnya secara nggak langsung dia memberitahukan. Om Heru pun, aduh saya merinding. Kan itu lu masih 20-an. iya Ya, Om Heru pun pasti akan menelusuri. iya iya Iya. Kayak gimana sih? Akhirnya kan dia tahu dari Iya. kakeknya lah, dari Iya. apa. Kamu nih masih ini. Iya. Kamu masih ini karena jiwa muda, kamu masih arogan. Betul kan, Itu aja. 95 Dia waktu itu juga Masih 20-an. masih Masih unyu-unyu. masih Dan pada langsing lah. akhirnya baru tahu di 2013 kemarin. Langsung umur 40 tahun. Iya kan, dari Jadi 95 itu ke sebenarnya 2013. secara nggak langsung membuka alam bawah sadar, coding. Iya. Kamu nanti akan seperti ini, ketemu ini. Kamu akan tahu sendiri terah kamu apa. Jadi itu sebenarnya coding. Kodenya, jadi ada Ada petunjuk-petunjuk lah Om seperti itu. Sebenarnya setiap Om Heru bertemu dengan, oh ini seperti ini, itu coding memberitahukan bahwa dia pasti nanti arahnya ke sana, pasti akan dibuka. oke. Dan alhamdulillah kebuka kan, Dan tahu sendiri. jelas tadi memang pasti istilahnya dipanggilnya Iya. Mas. Nah, Tadi masih ada. jadi dari awal dia dari pendakian itu selalu makhluk yang sifatnya kasat mata pun tahu ini anak siapa. Iya. Jangan coba ganggu-ganggu, istilahnya seperti itu. Kalau kata Mas Nano sama yang ada yang berupa ini, ya gimana ya? Sebenarnya itu yang mau apa ya?
mohon maaf kalau ini namanya KPG gitu. Iya, benar-benar. KPG kayak pinyekek apa Iya. itu ada Ada pelindungnya. yang Ada pelindungnya. yang pasokan pakai panah. Wah, itu. Karena melindungi nggak bisa. Di panah itu. Betul. Ya Kayak seperti kita mau di inilah kayak kita mau diserang sama orang dibegal terus ada pengawal kita lah. udah siap, hajar, dia hajar duluan, maju duluan. Kita kan Gitu. kenapa nih? Itu. Iya. Itu. Gitu. Jadi Om Heru itu selalu pasti ada, Gitu. dimanapun pasti ada yang coba untuk melindungi lah. Gitu loh. Tapi kan ya bagaimanapun kan kita juga nggak boleh sombong ya. Nggak boleh Kita sombong, benar-benar tetap kita iya, biasa aja. tetap kita Kita tetap hargai artis Benar. daerah setempat, kita harus sopan santun. tata krama ada pakai Iya, semua. dan juga kita harus membawa sampah pulang. Betul. Ya, Betul. Ya, itu intinya itu. Kita tidak boleh mengotori. Betul. Alam. Mereka biar bagaimanapun kan kita sama mereka tetap Saling berdampingan, menghargai, menghormati lah. Betul. Karena kalau kita tetap menghormati artis dan segala macam, kita juga kita nggak ini. Betul. Macam-macam lah. Gitu. Ya, betul. Itu juga pesan buat teman-teman yang lain biarpun ya semua teman-teman yang suka menggemari olahraga alam bebas terutama pendakian ya. Iya. Jadi emang tata krama, Iya. sopan santun, adab pun Benar. dan sampah juga jangan Benar. sampai lupa. Sini kan kita kan juga cerita ini bukan menakut-nakuti, Betul. berarti tetap itu sampai sekarang yang masih kurang. Ya, Udah adab. ketika kalau orang mau Adab, bilang betul. hujan naik sekarang, besok aja. Iya. Ya udah tahu udah hujan badai. Naik. Apa udah. naik maksa ini Karena gitu. kan Betul. Akhirnya kena hipotermia dan Betul. Karena Betul. karena ada alam. alam, iya. Adabnya kurang kan. Ya, kalau kayak kita gini misalnya kita mau naik gunung sama Mas Diki ya. Hujan, ya nyantai aja dulu ngomong. Iya. Santai. Iya, Iya, itu. betul, bener. Saya sih di Uber gitu. Apa dipaksain gitu Masa kan. dipaksain, Betul. cuma emang Betul. enak Itu jadi hujan, emang hujan. di situ sih jadi sebenarnya emang dari banyak kejadian atau pengalaman yang mungkin dialamin Om Heru atau teman-teman yang lain yang di gunung itu seperti apa sebenarnya itu satu kode ya, satu peringatan bahwasanya emang ya namanya kita apa ya datang ke gunung atau dimanapun kan kita sowan ya istilahnya datang iya bertamu lah harus tetap menjaga sopan santunnya kita. Jadi selama kita menjaga sopan santun dan adab itu insya Allah sih kayaknya nggak perlu ditakutin ya, nggak perlu takut nanti ada kejadian ini walaupun ya semuanya walau sih Ya, ya. anggap aja bonus. Ya bonus, benar bonus. Anggap aja bonus. Teguran juga buat saya juga. Benar teguran juga, bonus. Karena saya- Jangan sombong kan gitu. Teguran juga. Seperti itulah. Jadi, Siap. Betul. temannya harus jaga. Betul. Teguran Betul, juga betul. buat saya. Jadi mungkin itu ya, jadi pengalaman dari Om Heru yang di tahun 95 pernah mengadakan ekspedisi ya, Walirang, Arjuno, Semeru, dan Raung. dan Raung. Iya. Dan kejadian yang paling istimewa mungkin Ini Raung di aja. Raung ini. Kalau Jawa Merah nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah aman. Bang Widin ada nambahin dari tadi yang didapat kalau ini yang jelas memang dia penduduk Penduduk dan memang sudah lama banget. lama. Untuk nama saya nggak bisa sebut. Iya. Ya, untuk nama Nah, saya nggak memang bisa di sebut. zaman dulu kolonial memang itu. Ya. Karena Karena- Belanda juga itu. Karena memang ada itu nggak tahu pas berapa itu ada semacam pembantaian kaum penjajah kayaknya Iya, di betul, situ. betul. Itu Kayaknya betul. setahu saya itu. Jadi ada apa sih pembantaian Betul. itu digantung-gantung gitu Betul, di pohon. Ya walau alam saya nggak tahu. Itu betul. gambarnya seperti Kita itu. orang situ iya. Dan itu yang dari Gina Mayanti. Gambarnya seperti itu. Jadi ada apa sih penjajah tuh Iya. digantung di situ di pohon. Saya ada gambaran seperti itu. Semakin Iya, itu betul. merinding saya. Ya mungkin Kita orang situ. Om Iya, Heru iya. sendiri yang udah ngalamin kan gitu. Kita orang situ. Oke. Jadi emang ya itu yang pernah terjadi di era-era waktu Iya. yang lalu Kolonial, ya. Kolonial. Betul, betul. Jadi mungkin temennya dari Bang Heru apa namanya? Mbak Gina Mayanti. Mayanti mungkin merasakan residualnya, Iya. merasakan kejadian waktu itu, melihat ya kembali semuanya kembali ke kita sih antara percaya dan tidak Iya. percaya ya, karena emang semuanya udah digariskan. Ada tambahan Bang Widin tentang ya hal-hal yang seperti ini? Jadi gini, kalau menurut saya, versi saya, dimanapun kita berada, kita selalu pasti berdampingan dengan makhluk yang kasat mata. Itu gimana cara kita menyikapinya tergantung dari kita. Kalau kita sopan santun dipakai, adab dipakai, kita jangankan ke alam seperti itu. Kita ke rumah orang pun pasti permisi. Iya. Orang izinin kita masuk, kita nggak diizinin kita jangan masuk. Istilahnya kita sopan santun dipakai, adab dipakai seperti Om Heru bilang, adab, sopanan.
tata krama, satu kebersihan. Iya. Karena kita datang, sebelum kita datang alam tuh bersih. Iya. Pulang juga harus bersih. Itu adab yang dijaga. Oke, siap. Itu aja mungkin menurut saya. Bang Heru mungkin ada mau nambahin di Misteri.id pesan buat teman-teman juga lah, apalagi sebenarnya bukan menakut-takuti, cuman sebuah pengalaman, kejadian, peringatan atau untuk teman-teman. Kalau di pendapat saya, ini tidak semua pendakian itu menyeramkan. Betul. Iya. Itu dikarenakan oleh sebuah akibat. Betul. Jagalah tata krama ada di daerah setempat Betul. dan sopan santun dimanapun kalian berada. Betul. Insya Allah kalian akan aman dan selamat. Betul. Iya, iya. Apalagi untuk pendakian ya, buat teman-teman semua yang mendaki atau beramai-ramai pun jangan sampai meninggalkan atau ditinggalkan. Oh iya. Betul ya. Dan jangan lupa bawa turun sampah ke Iya, Betul. itu paling penting. Intinya jadi nggak usah merasa takut. Iya, Oh naik iya. gunung, nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Jadi Oke, ya wes lah, kita sambung lagi mungkin besok ya. next Bang Heru, terima kasih sekali sudah alhamdulillah deh kedatangan tamu nih spesial. Sebenarnya kita yang Spesial. bertandang nih Betul. kayaknya. Buat teman-teman yang belum dukung Misteri.id, dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share juga. Dan jangan lupa subscribe juga di channelnya Om Heru. Hero Survival Communication. Oh iya. Oh, harus survival communication. Iya. Subscribe juga, Harus. like, komen, dan share. Terima kasih. Oke, gua Diki, ada Om Heru, ada Bang Abidin. Abidin. Mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.